Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur, tak henti-hentinya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendirikan langit tanpa tiang dan bumi tanpa atap. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, seorang pemuda yang gagah dan berani, yang rela berperang demi menegakkan agama Islam, yang rela meninggalkan istrinya menjadi janda, rela meninggalkan anaknya menjadi yatim demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan kata-kata muqaddimah, izinkanlah saya menyampaikan untayan mutiara Allah dengan judul Peran Pemuda Islam dalam Membangun Negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bergetarlah hati wahai para pemuda. Pemuda, ya, kita semua adalah pemuda muslim yang tak henti-hentinya berjuang demi diri kita sendiri, masyarakat, agama, dan bangsa. Agama menghendaki, negara begitu menantikan sosok hadirnya pemuda yang tangguh dan berani. Pemuda yang berani merupakan berlian bagi negaranya sendiri. Perjalanan negara hingga saat ini tidaklah luput dari perjuangan dan warna-warni dari perjuangan para pemuda yang telah lalu. Syekh Mustafa Al-Hulaimi dalam gubahan syairnya menyatakan, di tangan-tangan pemuda adalah urusan dunia, dan di kaki-kaki pemuda adalah maju mundurnya umat. Insinyur Soekarno mengatakan dalam pidatonya, berikan aku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia. Oleh sebab itu, dari untayan tersebut ditunjukkan untuk kita para pemuda Islam bahwa pemuda adalah agent of change, pelanjut estafet perjuangan, penerus generasi, dan pelanjut cerita di masa depan. Marilah kita bayangkan sejarah-sejarah Islam yang telah berlalu. Begitu banyaknya Islam melahirkan para pemuda-pemuda yang pemberani. Begitu banyaknya Islam melahirkan para pemuda yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun usia mereka masih belia, tetapi mereka telah mampu menorehkan tinta-tinta emas bagi sejarah mereka tersebut. Oleh sebab itu, pada saat ini, mulai saat ini, kita memerlukan peran pemuda untuk kemajuan negara kita pada saat ini. Oleh sebab itu, pada saat ini, kita memerlukan pemikiran-pemikiran para pemuda untuk kemajuan negara kita pada saat ini. Dan oleh sebab itu, pada saat ini, kita memerlukan tenaga-tenaga para pemuda untuk kemajuan negara kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berlafazkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, telah kami ceritakan kepada Muhammad kisah tentang mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami berikan petunjuk kepadanya. Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi yang tidak mau mengikuti ajaran pemimpin mereka yang sesat, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan petunjuk oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita tidak akan pernah melupakan kisah tentang heroiknya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Pada masa mudanya, ia telah menjadi sultan pada masa itu. Dan juga, marilah kita lihat kisah tentang Umar bin Zaid yang telah diangkat
padahal usianya pada masa itu masih 18 tahun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita berbicara mengenai peran para pemuda, sesungguhnya telah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pada zaman penjajahan, pemuda juga turut ikut andil dalam kemerdekaan negara Indonesia. Pada masa itu, peran pemuda adalah berperang melawan penjajah dengan bercucuran keringat dan darah untuk menaklukkan NKRI dan mengusir para penjajah dari Indonesia ini. Negara sangat mengharapkan bahwa pemuda akan menjadi generasi kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Negara mengharapkan agar para pemuda menjadi tokoh di masa depan untuk negara ini menjadi lebih baik lagi. Hancur atau makmurnya sebuah negara di masa depan tergantung dari pemudanya di masa sekarang. Akan tetapi, harapan tersebut telah sirna. Karena bagaimana kita lihat kelakuan remaja di zaman sekarang ini. Remaja telah lupa akan jati diri mereka. Remaja menjadi orang yang lupa dengan identitas diri mereka. Remaja menjadi orang yang lupa akan siapa mereka sekarang ini. Remaja lupa bahwa tenaga mereka dibutuhkan oleh negara di masa depan. Di zaman sekarang ini, lebih mudah mencari pemuda yang pandai bernyanyi daripada pandai mengaji. Di zaman sekarang ini, lebih mudah mencari pemuda yang pandai menirukan aktor Korea Sung Joong Ki daripada menirukan Nabi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita menjadi generasi negara yang akan memajukan negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.